Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhanindra Prayoga dari kelas TI 3H. Saya di sini akan menjelaskan tentang web yang sudah saya buat dari React untuk proyek akhir tugas UAS pemrograman berbasis framework. Jadi di sini saya membuat web Tunas Coffee. Di sini terdapat home yang hanya sebuah tampilan saja, dan terdapat coffee beans, di mana sini untuk membeli biji kopi. Lalu ada chart, yaitu keranjang, serta ada about tentang diri saya dan tentang Tunas Coffee tersebut. Lalu ada account untuk login. Baik, saya akan menjelaskan dari home sendiri. Home sendiri saya hanya menggunakan template front end biasa, tidak ada backend tambahan, dan untuk codingannya sendiri saya masukkan di MCS. Dan untuk home sendiri adalah ini, yaitu menggunakan function. Jadi sini saya menggunakan Bootstrap untuk desainnya. Untuk template juga saya menggunakan Bootstrap yang sudah diinstal menggunakan index.js dan ke-generate di app.js tersebut. Lalu selanjutnya adalah coffee beans. Di sini coffee beans yaitu tentang penjualan. Di sini terdapat 3 button, yaitu min, plus, dan beli. Min dilakukan untuk melakukan pembelian jika jumlah pemesanan kelebihan, kalau plus digunakan untuk menambah jumlah pemesanan, lalu beli. Nah, di sini sendiri untuk codingannya saya taruh di item post ini untuk layout pengambilan data melalui Firebase. Lalu untuk Firebase-nya sendiri menggunakan real-time database. Nah, di sini ada di barang. Jadi dia untuk barangnya ke-generate di bagian web saya. Ini adalah daftar produk. Ini untuk bagian pengambilan key. Lalu untuk ambil data sendiri dari Firebase dengan codingan seperti ini, mengambil berdasarkan ID data key, lalu nama, harga, dan gambar. Setelah itu, di sini saya juga menggunakan out listener. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan ketika membeli harus melakukan login terlebih dahulu. Mungkin saya coba untuk membeli. Nah, di sini ada please login first. Ada pop-up please login first. Nah, di sini adalah fungsi dari pembelian tersebut jika tidak melakukan login. Lalu setelah itu di bagian post, di sini adalah gabungan dari front end yang sudah saya buat tersebut, lalu ada back end sebagian. Nah, di sini juga sama untuk melakukan pembelian tadi untuk pengambilan data, yaitu berada di handle simpan. Tadi berada di item post. Lalu di setiap button ini memiliki fungsi sendiri, yaitu contoh button simpan seperti ini. Button simpan di sini terdapat pada codingan handle simpan ini. Nah, jika jumlahnya di bawah 0, maka dia akan meminta atau pop up please enter order quality. Jika lebih dari 0, maka dia akan bisa menambahkan barang ke dalam chart. Nah, di sini saya juga menggunakan handle decrement, yaitu yang minus. Nah, dia akan melakukan fungsi pengurangan ketika kita mengurangi barang, yaitu contoh seperti ini. Ini adalah 3. Nah, ketika melakukan pengurangan dia akan berkurang, tapi mentok hanya sampai 0, yaitu fungsi decrement. Lalu ada handle increment, yaitu yang bagian plus. Jadi di bagian plus sendiri
seperti ini. Ketika barang membutuhkan banyak, maka dia akan melakukan penambahan. Nah, di sini adalah handle increment-nya. Di sini juga ada sebagian fungsi yang saya buat tapi tidak terlalu penting juga, jadi saya biarkan. Mungkin nanti bisa saya hapus karena ada sebagian yang error, lalu saya tidak gunakan. Selanjutnya untuk pos sendiri sudah. Mungkin untuk melakukan pembelian bisa login terlebih dahulu. Mungkin saya menggunakan user@gmail passwordnya. Nah, ketika login ini untuk halaman account, untuk login saya juga memasukkannya di dalam login. Ini adalah CSS-nya, yaitu untuk desain. Saya menggunakan manual, tidak menggunakan Bootstrap. Lalu ini adalah pemanggilan dari database di out Firebase, lalu memasukkan data dari Firebase ke dalam web. Jadi di sini mungkin di webnya di authentication terdapat user lalu password. Nah, ketika dilakukan login, maka dia akan mengambil data dari out tersebut untuk melakukan login dalam web. Nah, jika sudah masuk, maka dia akan mengeluarkan hasil nama dari login tersebut. Lalu untuk sendiri ini adalah untuk outnya, dan ada pemanggilan dari Firebase, lalu ada logout juga jika semisal ingin logout. Jadi di tombol ini akan melakukan fungsi ini. Nah, jadi untuk login sendiri di email address itu menggunakan function handle change seperti ini, yaitu mengambil target name. Lalu untuk password juga sama, dia menggunakan handle change ini, menggunakan handle change juga berdasarkan password yang ada. Dan untuk loginnya atau button loginnya dia menggunakan function handle login. Jadi ketika Firebase outnya sudah sama atau sesuai login, maka dia akan masuk akun login tersebut. Lalu selanjutnya jika sudah login, nah di sini mungkin saya akan menambahkan barang, contoh Robusta. Saya beli 2. Nah, di sini terdapat pop-up sukses add to chart. Nah, untuk pop-up-nya sendiri yang tadi, nah ini untuk pop-up suksesnya seperti ini. Jadi ketika dia masuk akun, dia akan melakukan sukses add to chart. Lalu selanjutnya jika sudah bisa, ini bisa dilihat di chart. Nah, di chart sebelumnya sudah saya tambahkan. Nah, untuk codingan chartnya sendiri seperti ini. Ini adalah function yang saya buat untuk chart, untuk pengambilan data dari server. Jadi untuk chartnya sendiri ini adalah front end dari chart. Lalu untuk item chartnya, dia pertama akan mengambil data dari server API, yaitu datanya adalah ini. Ini mengambil berdasarkan data chart. Nah, ini setiap user memiliki chart yang berbeda, jadi saya pisahkan. Nah, untuk pengambilannya, ambil data dari server API berdasarkan data yang sudah saya masukkan dari
database API-nya, lalu ada out listener yaitu untuk pengecekan user, lalu ada handle hapus yaitu dari fungsi tombol button silang tersebut. Jadi sini ada 4 button sama. Jadi 1 silang untuk menghapus, 2 simpan untuk melakukan update jika ada penambahan seperti ini. Mungkin saya tambahkan 3, maka harus mencet simpan terlebih dahulu untuk tersimpan pada Firebase tersebut. Lalu untuk Firebase-nya sendiri juga akan tersimpan. Nah ini, tadi total quality-nya 2 menjadi 4. Nah untuk codingannya berdasarkan handle update atau simpan seperti ini. Jadi dia akan mengeset ulang lagi, tapi hanya berdasarkan kuantitinya saja. Lalu selanjutnya untuk post chart. Jadi untuk handle hapus, saya mengambil handle hapus berdasarkan item chart, serta saya mengambil untuk update, saya mengambil handle update dari item chart, dan untuk pengurangan ini saya menggunakan tambahan variabel total. Jadi ketika dipencet dia akan set total dikurangi 1. Untuk total sendiri berada di sini. Ini. Jadi mengambil dari render. Selanjutnya untuk subtotal ini berdasarkan perkalian dari barang yang dibeli. Contoh. Nah, ini akan seperti pada item chart. Nah, seperti ini. Jadi untuk melakukan var total, jadi totalnya ditambah berdasarkan chart harga dan dikali chart total quality. Itu untuk total semua dari pembayaran tersebut. Jadi seperti ini. Dia jika ditambahkan 1, dia akan melakukan penotalan, dan untuk subtotalnya menambah 90.000. Itu untuk total keseluruhan item yang sudah dibeli. Lalu untuk total dari ini caranya sama. Nah, di bagian ini untuk totalnya kita ambil harga lalu dikali dengan total quality, maka dia akan melakukan subtotal. Mungkin udah cukup. Lalu selanjutnya untuk about di sini sama seperti home, yaitu saya menggunakan front end saja. Jadi untuk about sendiri codingannya di sini. Nah, di sini saya menggunakan const about aja dan pakai return. Jadi di sini hanya menggunakan front end. Dan saya juga menggunakan Bootstrap untuk desain tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa logout. Untuk logout sendiri berada di login JSX, dan untuk handle logoutnya di sini. Jadi ketika Firebase out-nya dicek dicek, terus bisa melakukan sign out. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya untuk tugas UAS project akhir dari pemrograman berbasis web. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada salah dalam berbicara, meskipun dalam menunjukkan web saya. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.